lainnya kan, kepada murid-muridnya. Nah, ketika dia Iya, sendiri, apa satu fungsinya tujuan kemanusiaan tersebut? Ah, apa fungsinya itu? Tidak ada ketika untuk dia sendirian. menyatakan kalau Sang Pencipta itu memang ada lewat Nah, Dia. menyatakan Jadi kepada siapa? Itu dikorbankanlah Yesus ini di kayu salib. Kalau begini menyatakan Bang, kepada siapa? Dia itu sedang sendirian. menyatakan kepada manusia bahwa Tuhan itu memang Manusia ada, Tuhan itu mana? memang Dia nyata. sendirian itu. Dia Yang sendirian itu. melalui apa maksud? Justru Apa di maksudnya situ apa? menyatakan, di situ udah menyatakan diri bahwa dia itu sebagai manusia, tidak ada sebagai ketuhanan. Ketika dia sendiri pun dia itu tetap manusia, dia itu tetap berdoa. Bolehlah kalau mungkin sedang Iya, dilihat firman orang, yang sedang menjadi bersama orang, manusia. Manusia dia kan nyamar. manusia juga. Bolehlah kayak gini, saya sebentar. Bolehlah kalau ketika dia bersama orang-orang pada murid-muridnya menyatakan diri atau nyamar sebagai manusia lah, kalau anggap sebagai Tuhan ya. Nyamar sebagai manusia, sebagai pembelajaran. Tapi ketika dia sendirian dia berdoa. Pembelajaran apa itu? Dia sendirian loh. Dia berdoa. Iya, yang pertama berarti kan dia menyatakan diri. kita kan tidak tahu. Berarti Mungkin ada salah satu dia menyatakan muridnya diri. mengikuti dia. Jangan berasumsi Bang, jangan berasumsi. Nah, ketika dia sendirian, dia itu berdoa, berarti dia membuktikan bahwa dia itu hanya seorang hamba. Tidak ada ketuhanan di situ. Kalau ada orang-orang mungkin bisa nyamar jadi manusia ya. Kalau itu Tuhan lo ya. Kalau ada muridnya, ada orang-orang lain, dia bisa nyamar jadi manusia. Dia itu sendirian loh, nyamar kepada siapa? Oke, tadi kan pemahaman pertama itu kan sudah membuktikan. Yang saya bilang kan pertama sudah itu membuktikan gini, untuk Bang. pembelajaran kepada murid-muridnya. Yang kedua itu karena kemanusiaannya, karena dia akan merasa kesakitan pada saat pencobaan itu, kemanusiaannya. Tidak, kenapa jadi lari ke pencobaan, Abang? Aduh, yang kita cari di sini, Bang, yang kita ingin pastikan, apakah Yesus ini benar-benar Tuhan itu sendiri, ya seperti Abang katakan tadi di awal naik. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, jadi aku tanya, jadi kalau Yesus adalah Tuhan itu sendiri, waktu dia berdoa kepada siapa? Siapa yang dapat mengabulkan doanya ini kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, gitu loh? Kan Yesus ini hanya firman Allah. Perkataan Allah loh. Jadi sekarang manusia. Apakah Allah itu Tuhan? Semua yang ada, semua makhluk ini adalah firman Allah, Bang. Semua yang ada ini tercipta karena firman. Jadi bagaimana caranya Allah untuk menyatakan dirinya? Menyatakan dirinya bahwa dia benar-benar ada, bahwa saya benar-benar ada sebagai Sang Pencipta. Ya turunlah Yesus sebagai firman itu melalui mukjizat-mukjizat yang dia lakukan selama di dunia dan dikorbankan untuk mati dan bangkit dari maut. Ini Bang ya, gini Bang. Bukankah Yesus telah mengatakan suaranya tidak dapat didengarkan dan rupanya pun tidak dapat dilihat? Itu siapa? Ya Sang Bapa itu sendiri. Ya makanya itu bahwa Tuhan itu memang tidak bisa didengarkan suaranya dan rupanya pun kita tidak bisa lihat. Kita tidak tahu iya, bagaimana rupa makanya Tuhan dia itu, nyatakan Bang. melalui firman-Nya yang bisa berbicara dengan Bapa cuma Yesus. Jadi Bapak ini Tuhan atau bukan? Sang Pencipta. Tuhan atau bukan? Begini bro. Kira-kira kalau Bapa atau Pencipta ini turun langsung tanpa melalui perantara manusia, kira-kira apa yang terjadi dengan bumi ini, coba saya tanya? Apakah tetap utuh seperti ini atau hancur berkeping-keping? Kan begini Bang, Abang kemana-mana loh. Abang tadi mengatakan tidak, kita masih bicara itu. Oke, saya ikuti Abang. Kira-kira menurut kau? Dengarkan dulu saya dengarkan. Seandainya. Tunggu. Abang mengatakan jika Bapak itu tidak mengambil rupa seorang manusia untuk turun ke bumi, berarti kalau Bapak telah turun ke bumi menjadi manusia yaitu Yesus, kepada siapa lagi dia berdoa? Firmannya, perkataannya yang turun. Abang harus konsisten.
Begini Yang Bang, turun itu ya. firmannya, perkataannya. Ini masalah yang jadi masalah ini menyatakan diri. Astaga. Ini yang jadi Gak ada masalah paham-paham deh. Makanya saya pemahaman. malas menjelaskan, memberikan pemahaman, tapi tidak connect, ya, tidak sinkron. Bentar. Ini pemahaman Anda kan udah menyatakan pemahaman Anda tentang menyatakan diri. Ini saya sendiri ya sebagai Muslim. Ini menarasikan apa itu pemahaman tentang menyatakan diri. Nah, di sini ya Tuhan itu mau mengenalkan dirinya. Memberitahukan diri. Ah, itulah menyatakan diri. Bukan berarti itu menjadikan dirinya itu nyata seperti terlihat. Bukan. Tapi dia itu memberitahukan kepada manusia. Bagaimana caranya dia itu mengetahui agar manusia itu tahu bahwa Tuhan yang benar-benar Tuhan itu dia. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengutus sesuatu yang bisa dipahami oleh orang tersebut. Salah satu-satunya yang bisa dipahami, yang bisa memahami dan dipahami manusia adalah manusia. Jadi dia itu memilih manusia yang terpilih, ya, kita sebut sebagai nabi, sebagai rasul. Tuhan itu mengajarkan dia tentang dia, bagaimana dia kepada orang tersebut, kepada orang pilihan tersebut. Disitulah Allah Tuhan itu menyatakan diri. Menyatakan diri itu bukan berarti itu membuat dirinya itu nyata atau langsung berbentuk apa, itu tidak. Menyatakan diri itu adalah mengenalkan dirinya Tuhan itu bagaimana. Kan Tuhan sudah menyatakan diri bahwa dia itu tidak mampu dilihat oleh manusia. Dia memberitahukan kepada nabi, kepada rasul, orang pilihan tersebut. Orang pilihan tersebutlah yang memberitahukan, yang mengajarkan kepada manusia lainnya. Disitulah pemahaman kami itu menyatakan diri, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang langsung berwujud sesuatu. Nabinya Bandan ini kan kebetulan ada nabinya, biarkan nabinya yang menjelaskan. Selamat pagi Bang Luga. Kamu ini mau kualat loh. Siapa? Silakan Bang Luga. Ini Bang Luga ini nabinya Kristen loh. Kamu ini mau kualat loh. Silakan Bang Luga dijelasin dulu ini. Aduh, ngeyel ini pasiennya. Oke Luga, lanjut. Saya mute dulu. Apa yang mau dijelasin? Itu perkara Roh Kudus, Bapa, Tuhan, inilah segala Yesus. Oh Nama iya, Yesus. jadi Enggak paham dia. ketika kita berbicara tentang kuasa dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus maupun para nabi, jangan kita tidak melibatkan Roh Kudus, itu bahaya. Betul. Contoh, ketika Allah membangkitkan orang mati, seakan-akan Roh Kudus ini pengangguran, jadi nggak disebut-sebut nama Roh Allah gitu. Jadi yang di launching ke permukaan itu cuma Bapa, dikit-dikit Bapa. Siapa yang membangkitkan Yesus? Bapa. Siapa yang memberikan Yesus kuasa? Bapa. Itu nggak benar. Ada satu pribadi lagi yang luar biasa yang namanya Roh Allah. Jadi Roh Allah yang membangkitkan Yesus dibilangnya Bapa. Itu namanya kasus penipuan 378. Jadi kita itu tidak boleh mengatakan siapa? Yesus membuat mujizat dengan kuasa apa? Bapa, Allah. Nggak bisa, karena yang membangkitkan Yesus, yang memberikan kuasa kepada Yesus itu adalah Roh Allah. Roh Allah ini ditiadakan, ya mampus. Karena Roh Allah itu terlibat di dalam setiap mujizat yang Yesus lakukan maupun yang dilakukan oleh para nabi. Ini masalahnya. Begitu loh. Ketawa-ketawa dia. Apa yang diketawakan? Masalahnya ini masalahnya Bandan ini ketawa-ketawa dia. Apa yang diketawakan Bandan? Kamu ini mau Apa kualat? yang mau diketawain? Yang mau diketawain apa? Apa? Ini Kamu bentar ya. ketawa-ketawa di Ini bawah. sangat menarik ini ya. Ah. Ini sangat menarik ya. Bang Luga Baca ini komen teman-teman di Bang bawah. Luga ini sudah membawa tentang Roh Kudus ya. Kasih dulu koin ke kak saya. Ketika kita Biar ya, semua saya betul-betul. sering ketika saya berbicara ya kan, berdiskusi dengan teman-teman Kristen,
ketika mereka itu terdesak, ya kan, terdesak, mereka itu membawa kami itu tidak kerasukan Roh Kudus. Diam aja dulu. Nah, Biar itu. Pandan ini dia paham. Tunggu dulu, Yang mana biar sih Roh biar Kudus Pandan itu? ini bang, Sebentar. abang. Kualat dia sama Kita Nabi. diam aja dulu, biar Pandan ini dia paham. Oke, Dia silakan. ketawa-ketawa dia. Ini mau kualat dia sama Nabi Luga. Apa Dalbo? Orang Kamu diam-diam di ketawa-ketawa di sini. bawah, apa maksudnya? Ketawa di bawah. Oke, saya jawab dulu ya Ketawa si baca Mang. komentar. Mang siapa Dalbo, tadi Dalbo namanya? ini. Mang Oto. Mang siapa sih namanya itu? Ya. Sebentar. Kalau mau Betul. menjawab saya lanjutkan dulu. Kalau mau Silakan, jawab saya silakan. lanjutkan dulu, ya kan? Biarkan dulu Bang Dalbo, biarkan Luga. dulu. Ketika- Saya juga bosan sama ketika Kristen. Bantu saya Luga. ketika kita itu berdiskusi dengan teman-teman Kristen, ketika mereka terdesak gini, kami itu para Muslim dinyatakan bahwa kami tidak bisa paham karena tidak dirasuki oleh Roh Kudus. Di situ ya. Tapi ketika saya lihat ya, dan sama-sama menyatakan dirasuki oleh Roh Kudus. Saya lihat teman-teman Kristen ini satu dengan yang lainnya itu yang katanya sama-sama bawa Roh Kudus ya. Tentang pemahaman ketuhanan aja berbeda-beda sampai ada ribuan denom. Ya kan? Sampai 2000 tahun masalah ketuhanan itu tidak selesai, ya kan? Sampai sekarang. Itu Roh Kudus yang mana? Apa ada ribuan Roh Begini Kudus? Bang, begini Bang. Apa Tuhan jangan-jangan Tuhan, gini, Bang. Jangan setiap orang itu mengantongi Roh Kudus sendiri-sendiri. Yang mana Oke. Roh Kudus yang benar ini? Oke, begini Bang. Kalau ada orang masuk jurang, itu bukan jadi tanggung jawab kita ngurusin orang setiap hari. Jadi orang itu diberikan Tuhan pilihan bebas. Mau nyembah setan atau mau nyembah dirinya. Nah, kalau ada banyak orang mau menyembah setan, kita tidak bisa memaksa orang itu. Kita habiskan seumur hidup kita, waktu hanya ngurusin orang. Jadi kita nggak perlu ngurusin orang. Sekarang kita fokus ke pembahasan kita. Yesus itu ketika dia membangkitkan orang mati, menurut abang dia memakai kuasa apa? Silakan Bang Mang Tua jawab. Silakan dijawab. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, lah seharus dia memakai kuasa apa? Coba Roh abang Kudus. jawab. Ya kuasa Tuhan lah bang. Salah. Jangan dilawan kalau dengan Salah. Saya bacakan aja. Kalau saya Jangan dilawan dengan kalau dengan pemikiran Bang saya. Luga, teman-temannya jangan dipakaikan data. Ini di apa itu Kisah Para Rasul 2:22 ini ya. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah Ya. dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, setelah saya baca ini, saya pahami semua, ya kan? Semua mujizat-mujizat itu adalah dari Allah. Sama dengan pemikiran kami orang Muslim. Nah. Apa itu mujizat? Tuh, sebentar dulu Bang Luga ya. Apa itu mujizat? Mujizat adalah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada nabinya, kepada rasulnya, agar nabi tersebut diakui sebagai rasul, sebagai tanda-tanda bahwa dia itu dipercaya oleh Tuhan sebagai rasul. Nah, di situ yang mempunyai mukjizat itu berarti manusia, bukan Tuhan. Yang memberi mukjizat itu adalah Tuhan. Oke. Nah, Pertanyaan kalau manusia mempunyai mukjizat, ya kalau ada seseorang yang mempunyai mukjizat, itu menandakan bahwa dia itu hamba, bukan Tuhan. Oke, saya udah Bang, cukup. Jadi yang saya tanya sekarang, ketika Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia Allah itu memakai kuasa apa? Silakan dijawab. Di sini kan udah dinyatakan dengan kekuatan Allah. Ya, kan Iya, dinyatakan. Allah itu Mau dengan membuat dengan- mujizat dengan kuasa apa?
di sini tidak diterangkan kekuasaan apapun. Nah, Dinyatakan. berarti abang Nah, tidak membaca keseluruhan isi Alkitab. Ya, dengarkan. Berarti Di sini abang sudah cuma baca sepenggal. Kalau baca Saya bantu man. Ya, dengarkan. Selalu dia menghilangkan Menggunakan kuasa Roh Kudus. Ini Bandan ini selalu Nah. menghilangkan Roh Kudus. Selalu dia Itu menghilangkan Roh dia. Kudus. Jadi gini, Ajak Bang. dia, Bang Luga. Bang, ketika kita mengatakan Allah membangkitkan Yesus, lalu tanpa menyebut dengan kuasa Roh Kudus, itu jatuhnya penipuan, Bang. 378 kasus penipuan, penggelapan data, datanya ada yang digelapkan. Jadi kuasa Roh Kudusnya itu digelapkan, yang ditongolin Allahnya dengan objeknya. Jadi Allah Roh Kudus tidak ditongolin, itu jatuhnya kasus penipuan. Enggak. Dengarkan dulu, Kak. Mereka ini kan nggak paham. Diambil alih Bang Dalbo. Jangan terlalu serius. Bapak jelaskan. Mereka ini nggak paham, Mereka Bang ini Luga, nggak tahu. bahwa Iya. Roh Kudus itu adalah istrinya Bapak. Jelaskan. Ini mereka ini nggak tahu. Jelaskan. Jadi gini, supaya Bang. mereka tuh paham itu. Jadi kan ini kan Allah Bentar, Bapa. saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu perkataan Lugan ya. Ya, saya tanggapi dulu. Yang menyatakan bahwa kalau orang itu tidak melibatkan Roh Kudus itu berarti penipuan. Ah, justru karena saya baca di sini tidak ada melibatkan Roh Kudus di sini. Kalau saya Coba. menyatakan bahwa ada keterlibatan Roh Kudus di sini, berarti saya yang menipu. Nanti saya dikatakan bahwa saya menafsir-nafsir tentang Makanya, kitab Bang, Anda. Kisah Rasul Kalau 10 saya- ayat 38. Abang makanya kalau baca Alkitab itu yang dari keseluruhan. Coba kita baca Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun. Kisah 10 ayat 38. Allah mengurap. Enggak. Biarkan Dulu. ini. Lanjut. Nyadut yang lainnya. Kita mandi dulu, Jangan bau. serius. Jelaskan aja supaya Biarkan Udah ini. nyerah dia. Nyerah dia. Aduh, saya aja nyerah. Nah, jelaskan aja supaya dan ini paham. Teman-teman Kristen di bawah paham juga bahwa Roh Kudus itu adalah Jadi saya istrinya tambah- Bapak, gitu loh. Dalbo, saya tambahkan sedikit Dalbo. Apalagi mengadakan. kamu dengarkan Tapi aja jangan ini mengadakan. juga loh. Boleh menambahkan tapi jangan mengadakan Itu kan, Bang. pembangkangan. Jangan Kalau mengadakan-adakan, mengadakan nah, pembangkangan betul. ini Jangan bahaya, nanti mengadakan-adakan. bisa di sniper. Coba silakan. Saya tambahkan sedikit. Tambahkan lagi. Jadi begini, menurut pemahamanku begini, sebenarnya gampang saja. Yesus menyatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Sebenarnya gampang, sebenarnya bisa. Tapi tujuan maksudnya bukan seperti itu. Sebenarnya pada saat waktu dia dibaptis Yohanes, dia bisa saja menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Gampang saja. Kan mamanya Karena Roh Kudus menyertai. turun. Mamanya Iya. turun di situ mamanya. Betul enggak? Tanya coba lu. Nah, Ada Coba. Mamanya yang Mamanya di turun. atas, mamanya Betul enggak? lo kata Jelaskan lagi. Ini kayaknya Ada udah mulai mamanya di situ, mengadakan bapaknya di atas, pembangkangan ini. mamanya di bawah. Ini kayaknya udah Jelaskan mulai lagi. mengadakan pembangkangan ini. Membangkan ini sudah, membangkan dia ini. jadi Pembangkangan. begitu Aja. Dalbo. Jadi gini, sebelum saya Bang. turun, tunggu dulu, Luka. Jangan dulu Kenapa? turun Kenapa lah, turun? dengarkan Aduh. dulu Nabi Tunggu dulu. Luga ini. Tidak. Dengarkan dulu lah. Ini Nabi Saya Luga. jelaskan loh. sedikit. Saya jelaskan sedikit. Nah, sebenarnya Yesus bisa menyatakan langsung. Pada saat pembaptisan itu dia bisa menyatakan langsung. Lihat Yesus. Gampang saja. Cuma tujuannya memang bukan itu. Sudah ada waktunya yang disiapkan. Di saat dia dikorbankan. Dia harus mengadakan mukjizat-mukjizat terlebih Pertanyaannya di dahulu. sini, Pak. Roh Kudus itu apa Hanya aja? Tuhan yang bisa melakukan mukjizat. Nah, pertanyaannya di sini Pak, Roh Kudus itu apanya Yesus? Bingung dia, Luka. Bingung dia. Roh Kudus itu apanya Yesus? Roh Kudus apa Bingung Yesus? dia. Saya Siapanya Bingung dia Yesus? Luka, bingung dia. Bingung Roh Kudus dia. itu apanya Yesus? Roh Kudus. Bingung sudah. Roh Allah. Roh Bapa. Apa? Wah salah. Siapanya? Maksudnya panggilannya siapanya Yesus. Apanya? Jangan lu kau masuk Luka. Kau Ini kau saya masuk lebih tambah bingung percaya saya. loh. Ini Nabi Yang mau Kristen. dipermak di sini kau. Kalau Bang Dalbo udah jago dia. Roh Kudus itu apanya Yesus? Kau yang Coba. mau dipermak. Roh Kudus itu Ini- apanya Yesus? Ini kopi ini cuma asam lambung ini. Dulu lah. Langsung asam lambung dia. Kasih dulu kopi nih Bandan ini, kasih kopi. Aduh, Coba kasih dijawab dulu. lah.
Kasih dulu kopi Jawab white. dulu. Nanti Ini juga aku udah mau beli kopi nih ke bawah nih, bentar lagi mau nih. beli kopi dia. Kopi di situ merek apa, Luga? Ini Yang lah enak. apa? Wah, lebih nampol Saya dia. kopi ini, kopi white. Saya senangnya kopi white kayaknya. Lebih nampol gitu. Lebih kena Lebih gitu ke nampol otak ini. dia. Iya, kalau kopi hitam kayaknya kurang, harus kopi white. Kopi white-nya. Iya, dia itu ke otak tuh kayak ganja. Coba Bang Luka, Ya, sekali minum berapa saset? itu. Roh Kudus itu apanya Yesus? Coba Bang Luka jelaskan dulu, dia belum paham itu. Roh Jadi Kudus begini, itu apanya Bang, Yesus. begini. Keluar saya, Dalbo. Jadi pada Jangan dulu, dasarnya, dengarkan dulu. iya. Ini Lambi Luga loh. Pada dasarnya begini, ketika Yesus itu membuat mujizat, betul dia memang atas perintah Allah atau Bapaknya. Tetapi Allah Bapa itu hanya sebatas memerintah. Yang melakukan tindakan-tindakan mujizat itu adalah Roh Allah. Roh Allah itu adalah ibunya dari Tuhan Yesus. Jadi makanya tadi saya bilang Lu bahwa goblok. ketika Diam kau, jangan banyak ngomong kau. ketika ini sebentar Pak Rahman, ganti-gantian sebentar lah. dulu sebentar dulu Rahman. Duga goblok. Jangan gitulah. Ini Iya. Kamu ini mau kualat ya? betul Ini Nabi. betul kamu sebagai Mau kualat jemaat ini. liar kamu jangan sudah mulai tidak senonoh terhadap Nabi, karena kalau Nabi ini menjatuhkan nanti kutukan, kamu bisa berubah jadi kodok. Doa Nabi itu luar Nabi dilawan, janganlah, baik-baiklah. Nabi Doa apa? Nabi itu luar biasa. Nabi iblis. Kok Nabi iblis sih, kamu Nabi sopan iblis kau. dikit. Diam kau. Nanti kau Ibunya Yesus. dicampakkan loh. Di mana tertulis ibunya Yesus? Makanya dengarkan Loh, dulu. Yesus nanti ada kamu bapaknya sangka. ada. Iya. Bapaknya iya. ada, Jess. Ibunya mana? Ibunya mana? Tertulis. Kenapa kalau bapaknya Kau ada, ibunya binatang nggak kau. ada? Sabar Saraman. Gimana ini Saraman ini? Kau Sabar binatang dulu. kau. Nanti kamu sangka. Jadi Sabar gini dulu. teman-teman. Ya. Jadi, Lanjut Bang Luga. teman-teman, Ini Nabi Luga loh, masa ini Kalau Nabi mau dilawan? Yesus punya bapak boleh, tapi kalau punya mama nggak boleh. Inilah namanya ajaran orang gila. Udah gila ini orang. Masa Tunggu dia dulu, punya Pak bapak boleh, mamanya nggak boleh? Aduh, memang ini susah memang ngomong sama manusia Ya kalau kau kerbau. berbicara harus ada fakta. Ada tertulis baru ngomong kau. Nanti Jadi begini ya Ucok ya, dengerin ya. Ya dengar dong. Dengar dulu. Goblok. Nanti Dengerin sangka ya, dulu nanti Bajigur. disangka. Aduh, susah kali diatur si Bajigur satu ini. Si Rabuntano kau. Jadi gini. Lebih panas aku melihat orang Kristen yang tidak benar. Iya, dengar dulu lah dulu. Kau nanti aku masukkan nanti anak kucing ke mulut lain-lain itu kau. wajar lah karena mereka nggak mengerti. Tapi kau enak nih, dengarkan dulu. Ini Nabi mengaku loh. nabi. Nabi apa dia. kau nabi? Dengarkan dulu lah. Supaya Aduh, enak. manusia ciri-ciri Dengarkan dulu. Dengarkan dulu kawan. Manusia borjong, dengerin dulu aku lagi ngomong. Kau jangan Tahu kau ngoceh-ngoceh. ciri-ciri nabi nggak? Kau nggak usah ngajarin aku. Kau cuma Iya, cuma nggak usah. liar. Kamu Iya tahu kau nggak ciri-ciri nabi? tahu makanya diamlah dulu. Nah, Untung coba kau. coba Diam paparkan dulu menurut keyakinanmu. Saraman. Susah kali Diam dulu, ajarannya. biarkan dia bicara. Setelah dia Paparkan bicara 2 dulu. menit. Ya, jangan banyak, baru jangan kau dibiarkan ini bicara bicara. lagi. Binatang ini binatang. Iya, kita dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu. Nanti sangga 2 menit Walat buat nanti kau. di sisar ini. Masa Nabi mi kau bilang binatang? Betul. Iya. Masa Binatang tadi ini. dia Aneh nih. binatang. Nanti dia dimasukin anak kerbau ke mulutnya mau. Kamu mau aku masukin anak binatang kucing ke kau. mulut kau? Anjing. Kau goblok kau. Diamlah dulu, Cok. Susah kali Kalau memang diajarin nih. menginjil, jangan Iya, kau. diamlah dulu muncul Nista. kau. Tunggu dulu, Bang Gitu Luga. dong. Dengarkan dulu, Bang Goblok. Luga. Saraman, Susah dengarkan kali ya. nih dia. Dengarkan. Biarkan dulu Luga narasikan. Nanti dia pakai ayat. Ini Nabi loh masalahnya. Iya, Nanti Ibu ada Yesus sangga. mana? Nanti ada Tertulis Roh sangga. Kudus itu Dengarkan Ibu dulu. Yesus. Bisa Di nggak mana dulu? tertulis? Kau Iya, di mana sumpel dulu. tertulis? Iya, Bisa makanya nggak? didengar dulu, Bang. Kalau Muncul Maria kau. wajar, Ibu Yesus. Kenapa Iya, Roh kamu Kudus kau makanya. bilang Ibu Yesus? Bisa nggak Makanya dengarkan muncung dulu. kau Iya, itu goblok. di Muncung kau disumpel itu, dulu, goblok. disumpel dulu pakai anak kucing, bisa nggak disumpel dulu?
Iya, Kalau- disumpel pakai anak kucing. Ya oke, sudah lanjut Luka. Jadi begini kan, di abad pertama di dalam Kalau bahasa agama lain Aramaik, tidak mengerti Diam dulu Pak si Salaman. manusia Kau- borjong satu ini. diam lah. Borjong, kau bisa diam dulu nggak? Diam mulutmu. Diam dulu Pak Saraman. Susah Nanti nih ini Anda anak sangka. diatur. Diam mulutmu, nggak usah kau ngomong. Diatur dulu lah. Kamu Nanti manusia sangka. keledai diam. Gimana Iya, sih? diam gantian ngomongnya. Gantian. Iya, bicaranya. kau kan menista Kristen. Bukan Menista- menista, nanti kamu Aduh, sangka benarkan. lama-lama Anda. ku potong nanti Gitu titik loh. kau. Ah, diam mulutmu. Ku potong nanti Iya, lehermu makanya itu. dengarkan. Gimana sih? Nah, lanjut, Luga. Ini Nabi Jadi loh. iya, masa jemaat-jemaat pada bandel sih? Kamu sebagai jemaat duduk manis, nanti ditempeleng kau. Jadi gini, Jangan bawa-bawa kami. di dalam Jemaatmu yang di Gua Hira itu, jemaatmu. Ya. Jangan bawa-bawa kami lah. Iya, jemaat dia yang di Gua Hira Ini bukan bantah dia. bukan di bantah pakai dalil. Luga ini berdata loh, apalagi dia nabi. Anda kan naiknya ngamuk-ngamuk. Nah, orang berdialog itu Pak, mendengarkan, mempersiapkan jawaban. Oh nanti ini bantahan saya, kan begitu. iya. Kamu ini jangan. naik kamu. Masa kamu naik sembari coli sih? Apalah. Coli itu di kamar mandi, jangan di sini. Iya, Jadi gini, colinya ya betul di kamar mandi. Dengarkan dulu, ini nabi Jadi loh, begini. hargailah nabimu. Ya, lanjut. jadi kan begini, di abad pertama dalam kan Alkitab itu kan dalam bahasa Aramaik. Nah, di abad pertama sampai abad ketiga, Yesus itu tuh memanggil Roh Kudus tuh ibu. Nah, lalu ketika gereja tertulis Katolik di mana? masuk, Tertulis di mana coba? Iya nanti. bisa nggak muncung kau yang bawa tai Dengarkan itu dulu, diam? Pak. Bisa nggak? Dengarkan Harus ada dulu. fakta. Iya, nanti Iya, Anda sangka. aduh. Nanti Anda Gila, sangka. inilah. Nanti Iya ada mana? dalilnya. Jangan bilang ibu Yesus, Iya, roh nanti. itu. Kalau udah Nanti. kerasukan setan kayak beginilah. Aduh. Mana Dengarkan dulu. tertulis? Ya tunjukin. Iya, kamu Ya, jangan makanya kerasukan setan dengarin dulu. dulu. Iya, Orang lagi karena ngomong kamu kau kerasukan setan. setan. Aduh, saya turunkan kau itu kalau tidak mau diatur ya. Dengar di bawah Iya dia. benar. Silakan Enggak. kalbu. Tapi turunkan juga dia. Ya lanjut. Susah Dia kali dengar di bawah diatur. dia. Dengar lanjut ini luar biasa ini penjabaran. Jadi ini. begini, di abad pertama sampai abad ketiga itu Yesus itu memanggil Roh Kudus itu ibu, mother of creation, ibu, bunda alam semesta. Tetapi karena masuklah gereja Katolik ini kan punya sistem hierarki, patriark. Jadi mereka nggak suka sama perempuan. Kenapa mereka nggak suka sama perempuan? Ya karena memang udah terbiasa di dalam agama-agama Yunani itu perempuan tuh nggak bisa dikasih tempat di dalam pemerintahan. Makanya mereka ikut-ikutan, nih siapa sih Roh Kudus ini kok dipanggil bunda-bunda? Makanya Roh Kudus itu diganti gendernya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi dibikinlah netral. Cowok bukan, perempuan bukan. Nah, jadi si Lateung ini dia cuma membaca Alkitab yang sudah dihapuskan, Alkitab yang sudah diedit, yaitu yang kita baca sekarang ini. Ini terjemahan bahasa Yunani yang Roh Kudus perempuannya udah dihilangkan nama mereka. Ya di mana ayatnya udah dihilangkan sama gereja Katolik. Gimana sih? Kan mereka pengkanon. Jadi kalau kau cari ayatnya nggak akan ada, nggak akan ada. Luar Mau biasa. cari ini orang-orang mereka yang penjabarannya, kanon, mereka penguasa kok di zaman di tahun 400 abad ke-5 abad ke-6 mereka penguasanya, mereka suka-suka mereka lah, dilihat mana yang nggak cocok dihilangkan supaya sesuai dengan agama-agama pagan di zaman itu. Nah kita ini korban terjemahan. Nah berarti kamu pagan, nanti Bang, ya? bisa baca. Kamu bisa baca itu nanti di Google. Itu banyak sejarahnya. Jadi semua yang memanggil Roh Kudus itu dulu dibunuh, dibakar. Nah kita ini korban Katolik, makanya kita pakai Alkitab korban terjemahan bahasa terjemahannya, Yunani. Bang Luga. Iya, sudah diedit, makanya ibu. Karena banyak literatur di agama dalam berbahasa Arab itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu ibu, The Age of Thomas, banyak literaturnya yang tidak diedit karena dulu kan penguasanya gereja Katolik. Kita Oke, bisa berbuat apa-apa. oke. Loh. Kita Mereka bos, berikan silakan. dia kesempatan Pak Nabi Luga ya.
Silakan Pak Sar. Luar biasa ini ya. Oke, dengarkan baik-baik ya Luga ya. Jadi penekananmu di sini berarti 3 individu. Ya. Kalau ibu berarti beda rohnya, beda raganya, beda jiwanya gitu ya. Kalau bapak beda jiwanya, beda rohnya dan beda raganya. Berarti Tuhanmu itu tidak esa. Ya. Tidak esa. Sedangkan roh Allah ya adalah yaitu roh Allah. Roh Allah itu roh Yesus juga. Jadi satu mereka, tetapi 3 oknum, satu hakikat. Jangan kau bedakan roh dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu berarti hidup sendiri, punya jiwa, punya raga, punya apa gitu? Hah? 2 individu atau 3 individu? Kamu harus berpikir dengan jernih bahwa Allah itu esa, satu. Kamu ngomong jangan sembari ngocok. Karena dia mengambil rupa manusia datang ke dunia ini. Ya, tetapi di dalam dirinya adalah roh Allah. Gitu juga gue tahu kali Ucok. Hah? Kalau tahu kau jangan tambah-tambahin ayat-ayat ini. Ibu Yesus roh. Enggak ada. Kalau yang tertulis di situ Bunda Maria ibunya, bukan roh. Roh Yesus itu ialah roh Allah itu. Sabar Bang Lugar, sabar. Kita berikan waktu dia ya. Roh yang dimiliki oleh Yesus itu adalah roh Allah. Ya makanya dia bisa membuat mujizat. Ya, Allah Bapa itu ya Allah Bapa di sorga. Ya, dia Allah Bapa itulah mengutus rohnya dan mengutus firman-Nya menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Berarti ibunya Yesus Sama ciptaan seperti ya. Luar biasa kau. Sama seperti dirimu. Dirimu punya jiwa raga roh karena di dalam Jadi mamanya Yesus ciptaan ya. Sabar, nanti dibantah. Ini luar biasa ini ya. Antara jemaat dengan baca dulu ya Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dia firman-Nya menjadi manusia nempel di rahim ibu Bunda Maria. Dialah yang melahirkan, Ibunda Maria lah yang disebut ibunya. Kalau roh di mana tertulis? Tunjukin kalau memang roh Allah itu adalah ibu Yesus. Di mana tertulis? Jangan kau framing yang ini yang itu. Kau jadi penyesat. Paling benci saya orang Kristen penyesat. Ya, yang tidak ada kau tambah-tambahin. Kalau yang ada enggak kau kembangkan. Ya, tolonglah. Ya, saya katakan dengan kamu tolong sebelum kamu diambil nyawamu itu nanti oleh Tuhan dikutuk kau. Oke, boleh berdiam. Silakan. Pak Nabi Luga dari Nazaret. Ya, silakan. Pak Nabi Luga dari Oke, jadi begini, saya melihat si Sar ini, dia lebih suka kalau mamanya Yesus itu cipta. Jadi ciptaannya melahirkan Tuhan. Nah ini dia nih orang gila. Kalau kepada Yesus boleh memanggil mama. Kalau kepada Roh Kudus tidak boleh memanggil mama. Jadi dia ini penganut ciptaannya yang jadi mamanya. Memang ini ajaran orang sinting ini, orang gila ya bang ini. Udah Dalbo, turunkan aja ini. Mana ada orang Tuhan mempermama. Mamanya adalah ciptaannya. Nah ini kan namanya ajaran orang sinting. Kalau saya bilang mamanya Yesus Roh Kudus, uang Yesus aja dikandung dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus apanya? Tetapi memang manusia hutan satu ini, manusia gorila, dia memaksa mamanya Yesus itu adalah ciptaannya Yesus sendiri. Inilah namanya ajaran orang gila. Silakan ajaran orang gila. Aja
dan orang mamanya si Maria panggil Yesus, ibu, mama, kata Yesus boleh. Kalau kepada roh yang di mana Yesus saja dikandung oleh Roh Kudus, bajigur Tano ini melarangnya. Yesus itu memanggil roh mama. Berat kau anak, bener-bener anak iblis kau, anaknya setan Beelzebul, opung kau. Dodong, susah kau diatur. Masuk neraka kau sana. Anjing Masa kau juga, mamanya sih? anjing kau, anjing. Diam kau. Jangan kau ngomong kasar sama Nabi. Diam Nanti kau kau. dikutuk kau jadi ular kobra kau. Nabi tai kau. Hei, tidak boleh begitu Sar, nanti kena kutuk kau. Nabi tai kau, anjing. Iya. Nabimu Jadi itu saya nggak boleh. Nggak boleh kau mengutuk nabimu. Kau durhaka kau, umat durhakanya. Tahu kau ciri-ciri Nabi enggak? Tahu kau seperti ciri-ciri aku Nabi lah. enggak? Hah? Ciri-ciri Nabi itu, Siapa pendampingmu? dia suka mengutuk jemaat-jemaat liar dan jemaat-jemaat Ya, tolol. iblis itu yang suka mengutuk iblis. Kau itu jemaat liar Sar. Iya, ini jemaat lonte. Iblis ini. itu yang suka mengutuk. Kalau iblis ya Eh. suka bersumpah, suka mengutuk, itu iblis. Sar. Kalau Makanya, umat Allah net. suka memberkati. Makanya saranku, Iya, biar kau tahu. jangan kau menyembah Dajjal. Dajjal aja yang kau sembah. Monyet. Dajjal. Aduh, ya Allah. Si manusia Dajjal satu ini memang susah diajarin. Memang cocoknya kau dimasukin ke kandang buaya kau. Siapa yang kau sembah Sar? Sar, siapa yang kau sembah? Dajjal. Dajjalnya yang disembah si kawan ini. Aduh, memang susah memang ngurusin anak setan. Makanya ku bilang memang di dalam kekristenan ini banyak yang udah bebal. Sar, kau kalau nyembah Dajjal berapa kali sehari? Sar. Kau anjing kau. Waduh, kasar kali. Iya. Aduh, si Sar ini. Enggak tahu kau Jangan. apa yang kau omongkan. Hormati nabimu, hormati Nabi tai kau. nabimu. Nabi. Nabi goblok. Ya, Penista. cuman ada benarnya juga sih. Kapan juga Allah Bapak nikah sama Bunda Maria, kan begitu, ya enggak? Nah, Udah lama lah, kau juga nanya-nanyanya itu nggak nyampe kotak kau. Itu kan terjadi di dalam kekekalan, tetapi si Sar ini nggak tahu. Kenapa si Sar ini nggak tahu? Dia kebanyakan nyembah Dajjal. Nyembah Dajjal. Aduh, gila gua kalau debat sama orang Kristen ketawa gue lebih kencang loh. Karena mereka ini sesatnya gila-gilaan. Ketemu pohon disembah, ketemu galon aku disembah. Orang gila. Udah. Tapi ngomong-ngomong Le, udah Masa kena habis berapa mental linting kawan ini. saya ini pasar ini masa kena mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah, kena diatur. Kena mental jagoan saya ini. Sar, aku pendukungmu, aku gurumu Sar. Lawan Sar, lawan si Duga itu Sar. tapi pasal ini diskusinya enak loh Bang Dalbo. Pasal Lawan ini. Sar, lawan Sar. Masa dibilang sembah Dajjal sama si Duga? Jangan main kali lawan. Iya. Tolong yang dibawa jangan ketawa. Tolong dibawa jangan ketawa. Ini lagi mengadu roh halus ini, roh kudus ini. Kita menyaksikan adunya roh kudus ini. Tolong dibawa jangan ketawa. Host, yang ketawa dikit aja host. Moderator di bawah yang ketawa-ketawa. Ingat ya, Jadi disukan aja akunnya ya. Satu menit. Kalau host silakan, 1 ketawa, menit. host saya turunkan. Ingat itu, ya. Tidak boleh Bahaya ketawa. ini. Nah, Bahaya. ya, tidak boleh ketawa. Sar, maju Sar. Aku pendukung setiamu. Masa si Luka dibilang dirimu nyembah pohon dapat botol disembah. Lawan Sar. Ada manusia Aku yang pendukungmu. Masa sih? Malas Kok bisa begitu lawan ya? orang gila.
Tidak, Malas makanya melawan tidak orang gila. ada manusia nyembah Ntar potong gua. ntar ada Orang gila ya. Lari dia. Keras sekali ini. pemulung disembah. Lari dia. Keras sekali ini. Luga ini terlalu jujur dia. Jangan jujur lah. Enggak, lu mesti pelan, jangan main gas aja, lu mah parah juga kadang-kadang. Lah gue dibilang lebih tai. Ya gue bilang aja dia penyembah dajjal. Masa dia nggak sopan sama Nabi, gila loh. Mana harga diri Nabi kalau lu. Waduh, di bawah ini kebanyakan ketawa ini. Aduh, Kan? Eh, Terpaksa lah gua kan jurus kenabian. Nabi Lari jemaatnya. Mana nih? Nabi menyiksa jemaat, akhirnya jemaatnya lari. Lari jemaatnya. Gimana nih? Yang Kristen tulis ya, yang Kristen tulis agamanya dinaikkan ya. 3 slot Jadi bila perlu kita begini loh, simpan ya. sebenarnya Ya, buat teman sebenarnya Kristen silakan typing 1 ya biar dinaikkan semua orang. kalau mau dilihat ya kan Yesus aja lahir dikandung oleh Roh Kudus. Maria pun yang membuat hamil kan Roh Kudus. Kamu akan melahirkan seorang anak dan Roh Kudus akan turun ke atasmu. Maka anak itu akan disebut anak Allah. Berarti kan Roh Kudus itu mamanya. Kenapa jadi si Maria? Maria kan ciptaannya. Nah gini, kenapa mereka ini begitu marah? Karena dilihatnya ini hikmat sebenarnya. Kok Luga ini dapat hikmat, gua enggak gitu. Kenapa dia yang dapat? Makanya dia iri hati, marah dia, marah semarah-marahnya. Karena ini kan tentang pengajaran. Kalau ada pengajaran yang berbeda dari standar ajaran gereja, ya gereja hancur lah. Setidaknya tertinggal. Karena kan gua ini cara berpikirnya udah 10 langkah ke depan, sementara dia masih di jalan di tempat. Roh Kudus rohnya Yesus ya itu juga dari zaman batu juga kita udah tahu ya kan. Tapi kalau Roh Kudus ibu kan ngeri. Makanya mereka tidak bisa terima karena itu kan Silakan karena hikmat. orang Kristen. Silakan ini keberuntungan yang sangat luar biasa ya. Karena kenapa? Ini Silakan Nabi karena melancong kawan yang Kristen. ada Silakan di sini. ini Betul nggak, Kak? keberuntungan yang sangat luar biasa ya. Karena kenapa? Ini nabimu langsung ini yang ada di sini. Kawan-kawan Kristen yang Betul nggak, tidak Kak? Begitu jelas Betul memahami lah. siapakah Itu Roh dia. Kudus, nanti dijelaskan oleh Silakan Nabi kawan-kawan Lukas Kristen yang tidak dari begitu jelas Nazaret. memahami siapakah Roh Kudus nanti dijelaskan oleh Nabi Luga dari Nazaret. Dari Nazaret ya. Oke, menarik nih, menarik. Ya buat teman-teman Kristen Naik, silakan teman-teman. typing 1 yang mau naik ya. Yang mau diskusi. Gua teman-teman tadi kan Kristen nonton. yang kejelasannya tidak jelas, silakan naik. Ya, kejelasannya yang tidak jelas, silakan naik. Mumpung ada nabimu ini. Jadi tadi kan gua nonton videonya Joshua Tewu, salah satu Dewan Suronya Wanes. Jadi dibilang begini, saya melihat orang Tritunggal selalu kalah berdebat dengan Islam, mati kutu. Jadi maksudnya dia tuh harus Wanes yang berdebat dengan orang Islam. Nah lu aja nggak pernah debat, gue lihat si Joshua Tewu. Coba tanya sama teman-teman, pernah nggak kalian ketemu Joshua Tewu di dalam room Komal? Pernah nggak? Enggak. Kan nggak pernah dia berdebat. Tapi dia mengklaim dirinya pemenang dalam berdebat. Kita ini berdebat tuh 24 jam. Nggak siang, nggak malam, nggak pagi. Nah kalau Joshua Tewu, mana mau dia? Dia nggak pernah berdebat tapi mengklaim diri pemenang dalam berdebat. Nih gue bilang lama-lama udah mulai naik tanduknya nih. Minta digulung juga nih ketua Wanes Indonesia ini. Gimana kalau gue bilang Roh Kudus perempuan? Matilah dia. Hati kutu. Ya memang nggak ada bantahannya kalau gue bilang Roh Kudus ibunya Yesus. Bantahannya Nggak apa ada coba? bantahannya ya. Berarti kalau tidak ada bantahan, artinya itu kebenaran. Masa nggak ada bantahannya ya? Berarti Nggak kalau tidak ada ada bantahan artinya itu kebenaran. Iya, kecuali misalnya Roh Kudus itu adalah tantenya atau tetangganya. Ya berarti kan ada ayatnya kan? Ini kan nggak ada, ya berarti benar, iya kan? Aduh, makanya orang-orang Tritunggal itu iri sama gue karena gue itu lebih cerdas dari mereka 10 kali lipat. Makanya iri.
Wah, si Luga ini kalau udah naik tahta nih kita yang dipancung nih sama si Luga. Tunggu Benar. dulu, Betul, Kak. betul, betul. Saya sapa dulu Sebentar ini, lagi siapa gue tahu dia bikin karet. event-event raksasa. Pak Mas, Mereka yang selamat gue pagi. cari. Tunggu dulu Bukan Kak. dangnya. Saya sapa dulu ini, siapa tahu dia Kak Resten ya. Pak Mas, selamat Mas. pagi. Siang. Kak, Pak Mas. lanjut lagi. Ini. Hiburan. Ada nggak yang berani Hiburan bantah orang Islam. narasi Luga ini Nggak yang ada full dia. data Lanjut lagi. begitu? Ini. Ada nggak yang berani bantah narasi Luga ini yang full data begitu? Nggak bisa, orang si Samuel aja ketuanya Oneness Indonesia aja dia bilang gini sama gua. Ada bukunya nggak? Gua mau pelajari dulu. Keren itu katanya. Itu aja yang ngomong salah satu pakarnya Oneness, apalagi cuma Ya izin dulu kita sapa manusia. dulu nih yang baru datang. Mega Pai, selamat pagi, selamat bergabung sama Pak Kristen. Kalau dari Kristen apa? Karismatika, Waneska, Protestan kah, apa dan lain-lain lah pokoknya. Silakan. Aman. Atau mau aman, akui aja Luga ini adalah nabimu. Aman. Nah, itu Aman, benar. aman. Karena kalau nggak diakui, terpaksa saya kejar sampai ke lubang tikus. Nah ini baru Mega, penginjil. selamat sejati. pagi Mega. Agamanya apa? Alasan dong. 3 kali pemanggilan, kalau tidak nanti TikTok marah langsung turun loh. Mega, selamat pagi. Agamanya apa? Mega, selamat pagi. Agamanya apa? Kongfucu nih kayaknya. Marah TikTok. Tapi masa Nabi pengikutnya nggak ada, macam mananya ini? Ngaku Nabi pengikut nggak ada, macam mana ini? Oke, saya jawab ya. Gini, Ah. Bang. Begini, kekristenan itu terbagi menjadi dua kubu besar, Kristen karismatik dengan Kristen Katolik. Ya, Protestan itu dia lebih pro ke Katolik daripada ke karismatik. Jadi saya anggap Protestan ini ada di kubunya di bawah bulu keteknya Katolik. Jadi di dunia ini, Bang, kekristenan karismatik dengan Katolik itu selalu bertempur. Karena banyak sekali jemaat Katolik yang pindah ke Kristen, maka dibikinlah di gereja Katolik satu wadah, yaitu Kristen karismatik. Kenapa Kristen karismatik dibikin di wadah di Katolik? Karena kalau Kristen karismatik itu kan, kalau mereka itu nyanyi itu pakai band, pakai alat musik, pakai bass, drum, perkusi. Jadi meriah dia kalau nyanyi, lompat-lompat, nyanyi-nyanyi. Nah, sementara kalau Katolik itu nyanyi nggak pakai organ, nyanyinya cuma gini gitu doang. Izin dulu Bang Luga. Kita sapa dulu ini yang baru datang, DC. Selamat pagi, selamat bergabung. Islam apa Kristen? Kalau Kristen apa? Silakan. Para tamu undangan teristimewa seluruh rakyat Indonesia. DC, selamat pagi, selamat bergabung. Ya, kabur dia. Ya, satu lagi nih ada Tuan Orok ya. Tuan Orok, selamat pagi, selamat bergabung. Islam apa Kristen agamanya? Silakan. Kristen. Oke, Kristennya dari Kristen apa nih dia namanya? Mohon maaf, di sini ada karismatik. Silakan. Katolik. Silakan Bang Luga. Nah, jadi memang karismatik dengan Katolik itu dari dulu tuh bertempur. Maka karena banyak dari gereja Katolik pindah ke karismatik, maka dibikinlah wadah ke dalam Katolik disebut Kristen karismatik. Nah, biasanya tuh kalau di Jakarta itu ada namanya Pendeta Benjamin Ratu. Itu persis gaya ibadahnya seperti karismatik. Mereka tepuk tangan, mereka berbahasa roh. Nah, jadi orang karismatik ini percaya adanya nabi. Orang ajaran baku di Kristen karismatik, karena saya pun kan belajar sama orang karismatik Salah satunya bahwa siapa itu Bang Luga?
Salah satunya saya gitu. Oh, iya. Jadi di Jakarta sendiri ada organisasi besar yang mewadahi nabi-nabi. Contoh Jaringan Doa Nasional. Itu perkumpulan para nabi. Di situ banyak nabi-nabi ngumpul. Bisa puluhan, bisa ratusan gitu loh. Terus ada lagi namanya Yayasan Mahanaim Ministry, itu di Bekasi. Itu besar sekali tuh. Dia punya markas itu di Bekasi di Rawalumbu. Itu bisa muat sampai 20.000 seat. Itu juga perkumpulan organisasi besar yang mewadahi para nabi, Mahanaim Ministry. Lalu ada lagi namanya Rumah Doa Segala Bangsa, sama juga gereja besar yang mewadahi para nabi. Jadi memang kalau di karismatik ini banyak sekali organisasi-organisasi para nabi. Bentar lo Kak, yang Satu menit. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Ada ya tempat para nabi ya, Bang Luga ya. Baru dengar saya. Ada dong. Ada. Nah, jadi gini ya, karena kenapa saya mengatakan ada mewadahi para nabi? Karena saya kan tiap hari mondar-mandir ke mereka, datang ibadah, terus ikut berkenalan dengan mereka. Itu kan semua teman-teman saya, ya kan? Jadi kalau di GBI Gatot Subroto ada namanya divisi profetik. Divisi profetik di situ kumpulan nabi-nabi. Jadi sebenarnya kalau di karismatik ini banyak sekali yang namanya perkumpulan nabi-nabi dan organisasi para nabi. Nah, berbeda dengan Katolik, harus dipimpin oleh paus. Paus, apa kata paus, semua harus ngikut. Jadi memang itulah perbedaan. Jadi kalau ditanya, saya mau tanya, organisasi para nabi tadi apa itu? Jaringan Doa Nasional, JDN. Itu Jaringan Doa Nasional itu sering membuat acara-acara seminar dan mengundang para nabi. Itu namanya Jaringan Doa Nasional ya. Terus itu mereka bikin acara tuh di SICC, di Stadion Gelora Bung Karno pernah gitu loh kan. Jadi yang pembicaranya itu nabi-nabi gitu loh kan. Terus yang satu JDN pimpinannya Daniel Panji, orang Chinese. Terus Kita kasih kesempatan dulu buat Bang Tuan Orsim. Buat Tuan Orsim. sebentar Bang ya, sedikit lagi. Terus yang saya bilang tadi ada lagi Mahanaim Ministry. Mahanaim Ministry ini juga sama ini. Jadi di situ para pengkhotbahnya itu banyakan nabi-nabi dibanding pendeta. Kalau pendeta itu khotbahnya biasa, ayo jangan kita membunuh, kita harus saling mengasihi. Kalau nabi-nabi beda khotbahnya. Kalau nabi itu khotbahnya begini, Tuhan berbicara kepada saya bahwa tahun depan akan terjadi sesuatu hal yang besar di bangsa ini. Beda, dia bernubuat kalau para nabi. Jangan kepanjangan dong, kasihan nih Tuan Orsim nih, kasih kesempatan dulu. Bagaimana menurut Bang Orsim nih sektenya Bang Luga? Silakan Bang Orsim. Saya ya. Ya, Tuan Orsim.